Harap disambut fans Garuda, supporter Jepang ingin Indonesia lolos. Tiket terjual ludes, reaksi Sintayong dan Erick Thohir mengejutkan. Cara berkelas PSSI balas kecurangan Arab Saudi. Punggawa Garuda yang berpotensi jadi korban kedatangan Kevin Dix. Luar biasa. Ini semakin bikin ketar-ketir negara Arab lur ya. Karena supporter Jepang dan tim Jepang pun sangatlah menginginkan Indonesia menang di pertandingan nanti antara Jepang dan Indonesia. Gimana kelanjutannya ceritanya? Langsung aja kita nonton videonya sama-sama lur. Nanti kita komentari sama-sama di kolom komentar dan kita diskusi sama-sama. Kita nonton videonya langsung lur. Check it out. Berharap disambut fans Garuda, supporter Jepang ingin Indonesia lolos. Jadi supporter aja pengen banget Indonesia lolos lur ya. Sebanyak 3.000 supporter dari timnas Jepang dikabarkan akan hadir langsung memadati tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tidak sedikit yang mengatakan ini merupakan laga tandang pertama mereka ke SUGBK. Untuk itu para supporter Jepang pun berharap bisa mendapatkan sambutan baik dari para fans Garuda. Luar biasa. Ini adalah pertama kali kami away ke Indonesia untuk turnamen besar karena kita jarang bertemu, tulis fans timnas Jepang dikutip dari akun Instagram @garudaletsgo.id. Kami sering away ke Australia dan disambut baik di sana. Dan semoga begitu di Indonesia karena kami ingin menjaga hubungan yang baik dengan Indonesia. Pastilah. Lanjut mereka. Seperti diketahui, supporter timnas Jepang dikenal sebagai supporter yang paling positif di Asia bahkan dunia. Hal itu terbukti ketika selalu menjaga etika hingga tidak memancing emosi para pemain lawan. Kehadiran penggemar Jepang tentunya menambah meriah pertandingan krusial melawan timnas Indonesia ini. 3.000. Apalagi skuad Garuda juga sangat membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang untuk lolos ke tahap berikutnya. Sintayong sendiri menegaskan tidak mempermasalahkan adanya supporter Jepang yang akan hadir langsung ke GBK. Tidak hanya itu, hubungan antara para supporter kedua negara juga sangat baik, di mana pelatih timnas Jepang Haji Memoriasu sendiri juga sempat menyampaikan harapannya yakni agar timnas Indonesia bisa menemani timnya untuk bisa lolos ke ajang Piala Dunia 2026. Amin ya. Jepang dan Indonesia sama-sama pernah dicurangi sama Bahrain lur ya. Cara Makanya ada sakit hati PSSI juga. balas kecurangan Arab Saudi. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengakui Timnas Indonesia sempat mendapatkan pelayanan yang kurang baik saat dijamu Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City pada 5 September kemarin. Kala itu Sumarji menjelaskan bahwa lokasi hotel ke lapangan sebenarnya tidak terlalu jauh, sekitar 15 menit. Namun tak kenapa dalam perjalanan banyak rute yang ditutup sehingga rombongan skuad Garuda mencapai lapangan membutuhkan waktu lebih lama. Bahkan beberapa kali tim official sempat adu mulut dengan polisi yang menjaga jalanan di Arab Saudi. Sumarji lantas membandingkan dengan perlakuan PSSI setiap penyelenggaraan laga internasional di Indonesia, di mana semua pelayanan selalu diberikan secara maksimal kepada tim lawan karena dianggap sebagai tim tamu negara yang harus dihormati. Ya iyalah. Meski mendapatkan pelayanan kurang baik dari pihak Federasi Sepak Bola Arab Saudi, namun Sumarji menegaskan PSSI tetap akan bersikap profesional saat timnas Arab Saudi bertandang ke Jakarta. Kami akan menyambut dengan baik siapapun lawan timnas Indonesia di Jakarta sesuai yang sudah ditetapkan dalam regulasi FIFA. Jadi jangan khawatir, termasuk Arab Saudi. Demikianlah penjelasan Sumarji dalam keterangan tertulis. Menariknya, Ketua Badan Tim Nasional itu lebih memilih memastikan kondisi para pemain timnas Indonesia sudah siap tempur, yakni untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi, termasuk tengah mengusahakan debut dari Kevin Dix bersama Merah Putih. Luar biasa. Iya lur ya, kenapa kalau bangsa Arab itu selalu mencurangi Indonesia lur ya, dan juga selalu menghalang-halangi Indonesia untuk maju lebih ke Piala Dunia atau ke jenjang yang lebih tinggi ya. Kenapa itu? Padahal Indonesia sendiri tidak pernah jahat ke negara-negara lain. Kita lanjut loh. Punggawa Garuda yang berpotensi jadi korban kedatangan Kevin Dix. Siapa nih yang akan digantiin loh deh? Jordi Amat. Pertama, Jordi Amat.
Sebagai bek tengah, harusnya Kevin Dix bisa sangat diandalkan di lini belakang skuad Garuda. Tercatat sebagai bek tengah, Kevin Dix telah bermain sebanyak 66 kali dengan kontribusi gol mencapai 23%. Hal itu membuat Jordi Amat bisa saja tersingkir karena beberapa alasan. Pasalnya Jordi sendiri kini merupakan salah satu pemain yang paling tua yang ada di timnas Indonesia. Terlebih bek JDT itu rentan mengalami cedera yang membuat performanya kurang stabil. Itu yang menjadi ininya tuh ya, penyebab. Kedua, Yance Sayuri. Yance Sayuri berpotensi dicoret jika Kevin Dix masuk ke skuad timnas Indonesia. Mengingat posisi natural dari Kevin Dix adalah bek kanan dan bisa bermain di tengah. Tercatat selama karirnya, Kevin Dix sudah bermain lebih dari 100 laga di posisi tersebut. Sebagai pemain reguler di Copenhagen, Dix pun menjadi Spesial posisi posisi bagi Yance yang perlu membuktikan apakah dirinya mampu bersaing di timnas. Ketiga, Witan Sulaiman. Kevin Dix punya catatan 3 assist dari 3 penampilan sebagai sayap kanan di Copenhagen pada musim 2021-2022. Hal tersebutlah yang membuat nasib Witan Sulaiman ikut terancam. Terlebih setelah performa Witan yang kurang memuaskan saat melawan Cina kemarin. Meski dikenal sebagai pemain belakang, namun Kevin Dix juga diketahui memiliki daya jelajah yang tinggi di sektor sayap. Hal itu terbukti ketika ia kerap melakukan overlap dan merepotkan lini belakang lawan. Berarti 3 pemain Tiket yang terjual ludes ya? reaksi Sintayong dan Erick Thohir mengejutkan. Reaksinya, tiket sudah terjual habis loh, Laga belum Tiket dijalankan. nonton laga timnas Indonesia versus Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia ludes terjual. Luar Kepastian biasa. soal ludesnya tiket nonton laga timnas Indonesia versus Jepang ini diketahui dari unggahan Instagram resmi dari @timnasindonesia. Nanti udah Itu resmi ya. artinya tiket nonton laga timnas Indonesia versus Jepang telah ludes terjual hanya dalam waktu 2 hari saja. Luar Mengingat biasa. PSSI baru membuka penjualan tiket nonton laga timnas Indonesia versus Jepang pada hari Sabtu kemarin. Namun lain halnya dengan laga melawan Arab Saudi. Dalam unggahan yang sama, PSSI menyebut jika tiket nonton laga timnas Indonesia versus Arab Saudi masih tersedia. Bisa disimpulkan antusiasme masyarakat Indonesia untuk melihat pasukan merah putih bertanding melawan Samurai Biru sangat tinggi. Bersamaan dengan ludesnya tiket nonton laga timnas Indonesia versus Jepang, Erick Thohir selaku ketum PSSI memberikan reaksi melalui unggahan Instagram pribadinya. Erick berterima kasih kepada supporter yang sudah membeli tiket nonton laga timnas Indonesia versus Jepang. Luar biasa ya. Menariknya, unggahan Erick Thohir pun tampak dikomentari oleh Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini meminta dukungan untuk anak asuhnya di laga melawan Jepang Pasti kita mendatang. dukung terus loh, Mengingat 2 pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi sangatlah krusial demi menjaga asal timnas Indonesia, yakni untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Oke lur ya. Ini adalah tanda-tanda kalau misalnya Jepang juga mendukung sekali Indonesia lur ya di pertandingan nanti. Dia ingin sekali Indonesia lolos. 2 negara ini, Indonesia dan juga Jepang, yang pernah dicurangi oleh negara Timteng lur ya. Makanya Jepang lebih memilih Indonesia yang masuk dibandingkan dengan Arab. Sampai-sampai supporter Jepang pun sudah 3.000 yang datang ke Indonesia untuk membeli tiket lur ya. Luar biasa banget antusias Jepang dan juga supporter Indonesia untuk membeli tiket di GBK nanti lur ya, pada tanggal 14 atau 15 lur ya. Tapi kita mudah-mudahan aja Jepang juga membuka peluang untuk Indonesia dapat memenangkan pertandingan ini agar sama-sama lolos ke Piala Dunia lur ya. Karena memang Jepang juga tidak ingin bangsa Arab lolos ke Piala Dunia, karena dia menginginkan Indonesia yang lolos. Ini suatu penghargaan yang luar biasa dari Jepang untuk kita ya. Terima kasih Jepang. Kalau menurut kalian gimana loh dengan berita ini? Tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi sama-sama. Sekian reaction dari gue kali ini. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.